Oke. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Leonardo Alvin Akri, dan pada video kali ini saya akan mereview buku dan tugas-tugas yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Yang pertama, saya akan mereview 8 buku sosiologi yang sudah saya baca sebelumnya. Buku yang pertama dengan judul The Cambridge Companion to Durkheim. Di buku ini yang paling sering dibahas oleh penulis adalah tokoh sosiolog. Tokoh sosiolog yang dimaksud adalah David Emile Durkheim, yang lahir pada tanggal 15 April tahun 1858 di Epinay-Lorraine, sebuah kota kecil di ibu kota departemen Vosges. Ia meninggal pada 15 November 1917 pada umur yang ke-59 tahun di Paris. Pada buku ini, sang penulis mengisahkan perjalanan hidup dari David Emile Durkheim, mulai dari lahir sampai dia wafat, dan juga ditulis pemikiran, teori-teori, dan karya yang dia buat. Setelah saya membaca buku ini, saya terkesan dengan seorang tokoh yang di dalam buku ini, yaitu David Emile Durkheim sendiri, karena dia adalah anak dari seorang rabi yang kaya raya. Walaupun dia terlahir dari orang yang kaya, dia lebih memilih untuk melanjutkan sekolah umum daripada melanjutkan atau menggantikan ayahnya menjadi seorang rabi. Dia tergolong orang yang sangat pintar. Kepandaiannya itu dibuktikan ketika ia melewati 2 tahun sekolahnya, dan pada akhir studinya dia menyelesaikannya dengan mudah. Kalian harus membaca buku ini karena secara tidak langsung David Emile Durkheim mengajarkan kita bahwa terlahir dari orang kaya dan mempunyai privilege bukan berarti tidak mempunyai pilihan dalam hidup. Durkheim yang lahir dari orang kaya saja lebih memilih untuk melanjutkan sekolah akademis, dan terbukti bahwa pilihannya itu bisa membawanya menjadi sosok David Emile Durkheim yang dikenal luas sebagai bapak sosiologi modern. Menurut saya, setelah membaca buku ini, kita perlu mengingatkan diri kita juga bahwa Durkheim yang hebat tidak dilahirkan untuk berteori tentang sosiologi yang sedang berkembang saja, tetapi lebih ke arah sebaliknya, yaitu sebuah tempat untuk mengedukasi dan menetapkan kesempatan untuk membangun disiplin akademis baru dan gerakan untuk memberikan dukungan bersama yang dapat menghasilkan antusiasme yang paling bagus. Yang dapat kita pahami adalah kita boleh berfokus pada profesi apa yang sedang kita jalani, tetapi jangan lupa juga untuk saling berbagi ilmu dan mengedukasi sesama kita. Kemudian buku yang kedua dengan judul Auguste Comte. Di buku ini ditulis bahwa Comte berasumsi seperti Marx bahwa revolusi dalam kebudayaan dan masyarakat modern belum mencapai tujuan akhirnya. Revolusi modern tidak dapat dikurangi menjadi catatan peristiwa yang mengarah ke bulan Juli 1789 dan pecahnya revolusi Prancis secara resmi. Menurut pendapatnya, asal-usulnya bisa ditelusuri hingga akhir abad pertengahan, dan proses revolusi yang panjang masih bisa dipastikan. Dalam tulisan-tulisan Comte pada tahun 1820-an yang berkomitmen pada dirinya untuk suatu proses kerja, yaitu sosiologi. Program tersebut telah mengidentifikasikan 3 seri karya, yaitu suatu penelitian politas yang positif, serinya akan membentukkan sistem pendidikan positif yang lengkap, dan ketiga, penjelasan umum tentang aksi kolektif yang dapat dilakukan oleh orang-orang beradab atas alam. McGann menulis apa yang dirasakan dan dipikirkan Comte. Juga tidak lupa dia mencantumkan tanggal waktu kejadian pada saat dia menulis peristiwa-peristiwa penting Auguste Comte. Kemudian buku ketiga dengan judul More Than Human, Sociology and Neo-Sociological Imagination. Pada buku ini ditulis oleh seorang tokoh sosiolog bernama Olli Pittinen. Jadi Olli menulis buku ini dengan tujuan untuk menghidupkan kembali imajinasi sosiologi sebagai petualangan ide dan penciptaan konsep. Dengan demikian dapat memajukan disiplin sosiologi ke abad 21. Yang itu tulis tentang pendapat imajinasi sosiologi Mills, yaitu imajinasi sosiologis memiliki potensi intelektual dan politik radikal yang memungkinkan orang memperoleh pemahaman yang jelas tentang apa yang sedang terjadi di dunia dan bagaimana hal itu berhubungan dengan dan mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Dalam menulis buku ini, Olli juga mengutip beberapa kalimat dari buku lain. Ini sangat menarik sebagai pelengkap dalam menulis bukunya ini. Menurut saya, buku ini menjelaskan secara berurutan mulai dari gambaran umum pada bab 1 dan penjelasan pada bab 2 yang memudahkan pembaca untuk memahami apa yang ia tulis. Jadi inti dari bacaan ini adalah sosiologi berusaha untuk terlepas dari pemikiran yang terlalu teoritis dan empiris, dan lebih menunjukkan ke cara berpikir sosiologi yang lebih berani dan lebih kreatif, dengan cara berpikir yang lebih imajinatif seperti seorang pengrajin yang ditulis oleh Olli dalam bukunya ini. Dalam artian, pemikiran imajinatif di sini tidak terbatas hanya pada manusia saja, tetapi meliputi seluruh alam semesta yang berwujud material maupun non-material, karena hal itu sebagai persyaratan keberadaan kita. Kemudian buku keempat dengan judul Essential Concept in Sociology.
Di buku ini, penulis ingin menjelaskan konsep cara berpikir sosiologis dengan menghubungkan studi bahasa dengan sosiologis yang dikemukakan oleh Michael Foucault. Ini merupakan studi tentang bahasa yang mengacu pada pidato atau komunikasi seperti yang terlibat dalam percakapan tatap muka, debat publik, chat room online, dan sebagainya. Ada juga pendapat Weber yang ditulis bahwa memahami dan menjelaskan kehidupan sosial tidak mungkin dilakukan dengan metode yang sama seperti ilmu-ilmu alam. Manusia tidak seperti makhluk lain di alam. Untuk memahami tindakan individual mereka, harus mengaturnya dalam konteks lingkungan sosial. Juga dijelaskan bahwa tipe ideal dimaksudkan untuk menjadi bagian dari tahap awal penelitian yang kemudian akan berkembang menjadi studi empiris formal. Juga dijelaskan ada dua tipe kelas sosial dalam masyarakat yang dibahas, yaitu masyarakat praindustri yang merupakan suatu bentuk organisasi sosial pada masa sebelum revolusi industri, sedangkan dalam masyarakat kapitalis yang merupakan sebutan kepada orang yang memiliki modal besar dalam ekonomi perdagangan. Secara garis besar dari bacaan ini cukup masuk akal dengan judul kesempatan hidup yang berbeda. Di masyarakat praindustri sendiri, para bangsawan memperkerjakan budaknya untuk mendapatkan kehidupan para bangsawan menjadi lebih baik dan tidak peduli dengan kehidupan budaknya. Sedangkan pada masyarakat kapitalis, para pemilik modal besar membangun sebuah pabrik besar dan memperkerjakan orang yang tentunya akan mendapatkan gaji dan peluang hidup yang lebih layak dari masyarakat praindustri. Dan di buku ini ada sebuah kalimat motivasi yang cukup menarik yang saya temukan setelah membaca buku ini. Kalimat ini ada pada tema ke-9. Penulisannya seperti ini. The idea the people from any background can success if they just work hard enough, no matter what their starting point in life. Dalam terjemahnya yang berarti gagasan bahwa orang-orang dari latar belakang apapun dapat berhasil jika mereka bekerja cukup keras, apapun titik awal kehidupan mereka. Kemudian buku kelima dengan judul The Study of Sociology. Buku ini banyak membahas persoalan tentang tenaga kerja. Dia ingin menyampaikan bahwa orang yang menghindari sebuah pekerjaan justru dibutuhkan oleh orang lain untuk menjadi tenaga kerja yang tentunya dapat bermanfaat untuk mereka ketika mereka menerima upah dari hasil kerjanya, walaupun hanya bekerja sebagai seorang buruh. Juga dijelaskan untuk menghadapi kesulitan, dia menyampaikan bahwa cara sosiologi lebih besar daripada cara ilmu lainnya. Misalnya saja dalam ilmu fisika, sosiologi tidak dapat diukur dengan dinamometer dan termometer. Dengan sosiologi, banyak hal yang harus dibangun dengan menyentuh banyak detail, tidak ada yang sederhana dan tersebar, baik dalam ruang dan waktu. Juga dijelaskan tentang kebiasaan berpikir. Untuk studi sosiologi yang efektif, diperlukan kebiasaan berpikir yang dihasilkan oleh studi tentang semua ilmu pengetahuan. Ini tentu saja bukan studi yang lengkap atau bahkan sangat ekstensif, tetapi studi seperti ini akan memberikan pemahaman tentang ide-ide utama yang mereka hasilkan. Setelah saya mereview keseluruhan buku ini dengan teknik membaca skimming, saya menemukan perbedaan dari buku-buku yang sebelumnya yang telah saya review. Jadi, dia menggunakan kalimat-kalimat tidak langsung. Maksudnya di sini dia menggunakan kalimat-kalimat dengan tidak menunjukkan makna atau arti sebenarnya yang ingin dia sampaikan. Yang disampaikan penulis sangat menarik untuk melengkapi isi bukunya ini dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti itu agar pembaca lebih tertantang untuk memahami arti yang ingin disampaikan penulis. Kemudian buku ke-6 dengan judul Introduction to Sociology Theory. Buku ini menurut saya sangat berbeda dari buku-buku sebelumnya yang telah saya review karena tulisan yang ditulis oleh Michael Dellon dalam buku ini sangat terstruktur. Ini dapat dilihat dari topik pembahasan yang ia tuangkan dari bab awal sampai akhir. Poin-poin materi yang ia tulis juga sangat jelas dan juga pada bagian awal dia sudah menjelaskan bagaimana cara memahami buku ini. Jadi nantinya pembaca akan menemukan fitur-fitur seperti chapter menu, summary, dan points to remember yang dirancang untuk membantu pembaca mengembangkan pemahaman yang jelas tentang teori sosiologi. Menurut saya ini juga bagus bagi pembaca yang berasal dari negara lain karena dengan penjelasan yang ia berikan pada awal buku ini dapat memudahkan atau mempercepat mereka memahami maksud yang ingin disampaikan penulis. Seperti yang saya lakukan dalam review buku ini. Saya juga lebih cepat memahami inti materi yang ingin disampaikannya. Misalkan saja pada bagian chapter menu, saya jadi lebih mudah memahami pada halaman berapa saja yang merupakan bagian inti dari tema yang ditulis. Kemudian dalam penjelasan bukunya ini, ia juga banyak menggunakan teori-teori, pendapat dan konsep-konsep dari para tokoh sosiolog seperti Karl Marx, Auguste Comte, dan tokoh sosiolog terkenal lainnya. Ini cukup bagus untuk pembaca yang masih awam karena selain mendapat ilmu
mereka juga dapat mengenal tokoh-tokoh yang berperan dalam pengembangan ilmu sosiologi melalui tampilan biografi tokoh sosiolog yang ditampilkan penulis. Kemudian buku ketujuh dengan judul Introduction to Sociology. Singkat saja, buku ini terdiri 5 bab. Yang pertama tentang studi masyarakat yang terdiri dari 2 topik pembahasan, yaitu The Sociological Perspective dan Doing Sociology Research Method. Bab kedua buku ini adalah individu dalam masyarakat yang terdiri dari 5 topik pembahasan, yaitu Culture, Socialization and Development, Social Interaction, Social Groups and Organization, dan Deviant Behavior and Social Control Social. Bab 3 adalah Inequality atau kesenjangan sosial yang terdiri dari 4 topik bahasan, yaitu Social Class in the United States, Global Stratification, Racial and Ethnic Minorities, dan Gender. Bab keempat adalah stratifikasi institusi yang terdiri dari 4 topik pembahasan, yaitu Marriage and Alternative Family Arrangements, Religion, Education and Political and Economic System Social. Dan bab 5 adalah Change and Social Issues yang terdiri dari 3 topik pembahasan, yaitu Population and Urban Society, Health and Aging, and Collective Behavior and Social Change. Jadi jumlah topik dari buku ini adalah 18 topik yang semuanya ada kaitan dengan studi sosiologi. Menurut saya buku ini sangat bagus dan buku ini sangat berbeda dari buku-buku yang sebelumnya telah saya review. Ini dapat dilihat dari isi bukunya yang ditulis. Model penulisan buku ini sama seperti model dalam kamus dan Alkitab yang penjelasannya ditulis pada bagian kiri dan kanan. Ini sangat bagus untuk menghemat ruang ketika penulis ingin menyampaikan pemikiran dan pendapatnya. Namun bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan model seperti ini akan kebingungan ketika ingin membaca. Oleh karena itu, penulis harus menyampaikan di awal buku bagaimana cara memahami isi buku ini. Kemudian buku ke-8 dengan judul Introduction to Sociology. Buku yang ditulis sangat bagus. Dalam penulisannya mereka mencantumkan pendapat-pendapat dari para tokoh sosiolog, dan juga untuk melengkapi argumen yang ditulis mereka juga menggunakan kutipan kalimat dari buku lain sebagai pelengkap. Pada bagian akhir dari setiap bab, mereka menulis key terms yang merupakan penjelasan dari istilah yang mereka tulis. Section summary merupakan ringkasan pendek dari tulisan yang telah mereka jelaskan. Section quiz merupakan pertanyaan dari setiap bagian yang telah dijelaskan untuk membantu pembaca lebih mendalami bacaan yang telah dibaca. Short answer merupakan jawaban singkat dari pertanyaan yang mereka tulis yang berkaitan dengan isi bacaan. Virtual research merupakan penelitian lebih lanjut atau penjelasan lebih lanjut dari bacaan yang mereka tulis. Dan kemudian reference merupakan buku, website, dan jurnal yang mereka gunakan sebagai bahan referensi dalam menulis buku ini. Dengan membaca buku ini secara keseluruhan, pembaca jadi lebih mendalami pengetahuan tentang sosiolog, terutama untuk pemula yang baru mau belajar sosiologi. Saya rasa apa yang mereka tuangkan dalam buku ini sudah sesuai dengan judul buku ini sendiri, yaitu tentang pengantar sosiologi yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan dunia sosiologi. Kemudian berikutnya mengenai review 5 tugas harian sosiologi. Jadi tugas pertama tentang makalah sosiologi. Yang dapat direview dari makalah ini bahwa sosiologi sendiri juga mempunyai kajian ilmunya. Sama seperti ilmu lain, dengan cara pandang sosiologi secara fisik maupun non-fisik dapat menimbulkan interaksi sosial antara individu dan kelompok. Perkembangan dunia sosiologi juga sangat bergantung pada para peneliti yang dilakukan oleh para ahli, sehingga membuat perubahan cara pandang masyarakat tentang ilmu sosial. Sosiologi merupakan ilmu penting yang harus dipelajari di dunia pendidikan, termasuk di dunia perkuliahan, terutama juga bagi mahasiswa jurusan ilmu administrasi bisnis, karena dengan belajar sosiologi, seorang administrator dapat berinteraksi sosial dan membangun sebuah hubungan kerja yang berpengaruh terhadap kesepakatan tujuan yang ingin dicapai bersama. Kemudian tugas harian 2 tentang mereview buku Sarjono Sukanto bab 3. Yang dapat diambil dari bacaan ini bahwa kelompok sosial merupakan kesatuan manusia dalam melakukan sebuah hubungan interaksi di dalam sebuah kelompok. Hubungan tersebut menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Untuk melakukan hubungan ini tentunya harus ada persyaratan, yaitu harus ada manusia, dan juga setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Ada juga tipe dari kelompok sosial yang menunjukkan ciri khasnya, misalnya kelompok primer di mana anggota-anggotanya saling mengenal dan juga terjadi hubungan kerjasama yang erat, contohnya keluarga. Tetapi dalam kelompok sosial yang baik, ada juga kelompok sosial yang tidak teratur, misalnya kelompok sosial di dalam publik atau tempat umum. Kelompok ini bukan merupakan kesatuan. Setiap aksi publik diperaksari oleh keinginan individual yang masih mempunyai kesadaran akan kedudukan sosial yang sesungguhnya dan juga masih lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada mereka yang bergabung dalam kerumunan. Kelompok sosial
Tidak selamanya dilihat dari jumlah anggota yang terlibat di dalamnya, tetapi ada juga kelompok kecil yang terdiri dari 2 atau 3 orang saja. Ini merupakan suatu kelompok yang secara teoritis terdiri dari sedikit orang saja, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Kemudian tugas ketiga, mereview buku Sarjono Suekonto lagi, tapi pada bab keempat. Pada bab ini mengenai masyarakat dan kebudayaan, dapat direview bahwa antara masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan. Dari satu sisi, dalam sebuah hubungan interaksi yang terjadi antara masyarakat selalu terikat dengan kebudayaan atau kepercayaan yang mereka yakini. Misalnya saja, dalam sebuah kelompok masyarakat akan dilakukan acara pernikahan, maka sesuai dengan sistem kepercayaan atau religi yang dipercayai, mereka harus melakukan ritual-ritual atau doa-doa persembahan kepada nenek moyang sebelum melakukan acara pernikahan. Ini berguna agar mereka terhindar dari hal-hal jahat yang dapat mengganggu kelancaran acara pernikahan itu. Pada hakikatnya, budaya sendiri sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Nenek moyang kita terdahulu dan terus bergenerasi sampai sekarang. Ini dapat dilihat dari ciri khasnya, terkhususnya ciri khas masyarakat Indonesia yang mempunyai sifat gotong royong, sopan, dan suka menolong. Ini merupakan kepribadian budaya yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak terjadi pergerakan atau pergeseran nilai budaya yang sudah ada sebelumnya yang disebabkan karena masuknya budaya asing atau budaya baru. Nilai kebudayaan ini harus dilakukan secara terus-menerus dan harus dilestarikan secara turun-temurun ke generasi selanjutnya. Tugas 4 masih juga mereview buku Sarjono Suekonto, tetapi pada bab kelima. Berdasarkan bab ini dapat dipahami bahwa lembaga masyarakat atau lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Dalam artian di sini merupakan aturan-aturan yang berlaku dalam segala tindakan yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Ada 2 proses yang sangat berpengaruh dalam perkembangan lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, dipengaruhi oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat yang terbentuk secara tidak sengaja. Namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Proses pertumbuhan lembaga sosial yang kedua, karena adanya sistem pengendalian sosial. Ini merupakan suatu sistem pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan. Dan masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah conformity dan deviation. Conformity yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Deviation yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Ciri khas lembaga masyarakat yang telah tumbuh ini dapat dilihat dari pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya dalam mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Dari sudut sistem nilai yang dianut masyarakat, ini dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, dan juga dapat dianggap kurang penting karena berkaitan dengan kegiatan-kegiatan hiburan seperti rekreasi. Dan cara mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat diamati melalui 3 cara, yaitu analisis secara historis, analisis komparatif, dan analisis fungsional. Kemudian tugas kelima masih mereview buku Sarjono Suekonto, tetapi pada bab ke-6, berdasarkan bab ini dapat dipahami bahwa lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Ini dapat terjadi dan tumbuh dengan sendirinya dalam masyarakat dan juga dapat disusun untuk tujuan tertentu. Di sistem ini terdapat 2 sifat dalam lapisan masyarakat, yaitu sifat terbuka dan tertutup. Secara singkat, sifat terbuka memungkinkan seseorang mempunyai kesempatan untuk berusaha naik ke lapisan atau status yang lebih tinggi. Sebaliknya, sifat tertutup yang tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Dalam lapisan ini terbentuklah kelas sosial, misalnya keluarga. Unsur-unsur dalam lapisan masyarakat ada 2, yaitu kedudukan atau stats dan peranan atau role. Lapisan masyarakat juga dapat dengan sengaja dibentuk karena adanya perbedaan kemampuan individu. Sistem lapisan masyarakat diperlukan untuk menempatkan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Teman-teman, jadi previewan tugas mingguan dan harian sampai di sini saja. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan kata maupun kalimat, mohon dikritik agar kedepannya saya bisa membawakan materi ini sesuai dengan harapan penonton. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Alvin, sekian dan terima kasih.